Anak-anak kita juga kalau sudah siap untuk nikah, maka anak-anak kita diberi pengertian. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, diberi pengertian mengapa seseorang itu nikah dan bagaimana hubungan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah. Diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang salih insyaallah. Pada pagi hari ini kita masih berada di dalam pembahasan yang lalu, yaitu ketika anak menginjak fase ketiga antara 14 sampai 16 tahun yang disebut dengan masa balik atau masa adolescent. Jika anak sudah siap untuk menikah pada masa ini, anak diberi pendidikan tentang etika atau adab mengadakan hubungan seksual. Ini kemarin kita sudah membicarakan beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada anak-anak kita tentang hukum-hukum yang harus dimengerti oleh anak-anak kita. Kemudian pada pagi hari ini anak-anak kita juga kalau sudah siap untuk nikah, maka anak-anak kita diberi pengertian. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, diberi pengertian mengapa seseorang itu nikah dan bagaimana hubungan seksual. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah telah menciptakan manusia dengan beberapa kecenderungan dan naluri yang sangat penting untuk memelihara kelestarian jenisnya. Jadi Allah menciptakan manusia dengan diberi naluri dan kecenderungan-kecenderungan. Kemudian naluri dan kecenderungan-kecenderungan itu sangat penting untuk memelihara kelestarian manusia itu sendiri. Allah menetapkan perundang-undangan dan hukum guna mematuhi tuntunan kecenderungan dan naluri, menjaga kelangsungan pertumbuhan dan kelestariannya. Karena itu lembaga perkawinan yang disyariatkan tidak lain sebagai pemenuhan naluri dan kecenderungan kepada jenis lain agar manusia berjalan bersama fitrah seksual serta kecenderungan naluriahnya dengan penuh keharmonisan dan kesesuaian tanpa diancam oleh suatu akibat atau dipengaruhi oleh fitnah. Karena itu perkawinan di dalam Islam ini sangat penting.
Untuk apa sangat penting? Karena tadi manusia mempunyai naluri dan kecenderungan-kecenderungan, agar naluri dan kecenderungan-kecenderungan untuk mengadakan hubungan seksual ini ditata dengan baik oleh Islam, agar supaya nanti tidak berakibat fatal di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Berikut ini akan diberikan beberapa hal. Pertama adalah pandangan Islam tentang seks. Bagaimana pandangan Islam tentang seks? Pandangan Islam tentang seks didasarkan atas pengetahuan tentang fitrah manusia dan pemenuhan tuntutan serta kecenderungan, sehingga tidak ada seorang pun di masyarakat yang berani melampaui batas-batas fitrahnya dengan cara penyimpangan yang bertentangan dengan nalurinya. Sebaliknya, dia akan menempuh cara-cara yang sesuai dengan Islam, yaitu apa? Yaitu perkawinan. Di dalam ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Allah berfirman, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah, "an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dia Allah menciptakan untukmu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan hidupnya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang, merasa tentram dengan pasangan hidupnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia Allah menjadikan di antara kamu suami istri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi. Inilah Islam menggariskan tentang pernikahan, agar kita dapat menciptakan keluarga yang orang bilang mawaddah sakinah, tenang, tentram, damai di tengah-tengah keluarga. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Islam mengharamkan upaya menghindarkan diri dari perkawinan dan zuhud di dalamnya dengan niat mengosongkan diri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam melarang untuk orang zuhud dan dia tidak mau nikah. Dikatakan bahasa Arabnya dengan rahbaniyah, kependetaan, yaitu dia tidak mau nikah. Manusia cenderung mempunyai naluri dan cenderung untuk melampiaskan hajatnya, yaitu seks. Islam memberikan tuntunan dengan nikah, disalurkan dengan baik. Dan Islam melarang untuk tidak menikah, melarang itu. Ya, karena itu Islam melarang seruan rohbaniyah tadi, karena bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan naluri, dan bertentangan dengan kecenderungan manusia. Ini bapak-bapak, mudah-mudahan budaya umat Islam tidak seperti itu. Tapi budaya ada beberapa orang-orang yang bukan Islam, ada kecenderungan untuk itu. Dia tidak mau nikah, hidup single, sendirian, sehingga dikatakan single parent. Kalau dia ingin punya anak, ambil anak di rumah sakit atau di mana saja. Kalau dia ingin untuk melampiaskan kecenderungan nafsu seksualnya, dia berkencan dengan kawan. Dia hidup
tanpa nikah. Berapa banyak ini? Dan berapa banyak anak-anak yang tidak tahu siapa ayahnya, tidak tahu siapa ibunya. Islam tidak. Nikahlah. Karena nikah adalah membangun keluarga. Ketika sudah membangun keluarga, membangun masyarakat yang pada akhirnya membangun negara bangsa ini yang kokoh, tidak bertentangan dengan naluri manusia. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha abdalana birrahbaniyah al-hanafiyyah as-samhah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan ruhbaniyah, kependetaan itu, dengan al-hanafiyah as-samhah, yaitu dengan agama yang lurus. Jadi ruhbaniyah diganti dengan al-hanafiyah as-samhah. Juga dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi, "Man kana musiran li ayyankiha," barang siapa yang dia mempunyai kemudahan untuk nikah, summa lam yankih, kemudian dia tidak mau menikah, falaisa minni, Rasulullah mengatakan, dia bukan termasuk umatku. Dalam sebuah hadis yang agak panjang, yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis ini bersumber dari Anas bin Malik. Apa katanya? Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi. Mereka datang untuk apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ingin bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka sudah diberitakan, seolah-olah mereka itu merasa sedikit ibadahnya. Sehingga mereka mengatakan 3 orang ini, "Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah tengah mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Rasulullah dijamin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ahaduhum, salah seorang di antara 3 orang itu mengatakan, "Amma ana fa inni usallil laila abada." Kata orang itu, adapun saya, fa inni usalli, maka sesungguhnya aku salat. Salat apa? Usallil lail, salat malam, abadan, selamanya. Wa qala akhar, lantas yang lain, yang kedua mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Saya puasa terus menerus, wala uftir, dan saya tidak pernah tidak puasa. Wa qala akhar, dan yang ketiga mengatakan, ana a'tazil an-nisa fala atazawwaj abadan. Saya jauh dari wanita dan saya tidak menikah selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan kepada 3 orang yang datang itu,
Antum kultum kada wa kada. Kamu kan tadi yang mengatakan begini. Ini kamu mengatakan salat malam terus menerus. Kamu puasa terus menerus. Kamu menjauhi wanita, tidak mau nikah. Kamu kan tadi yang mengatakan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, amma ana wallah inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Rasulullah mengatakan, adapun saya demi Allah, inilah akhsyakum lillah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lah, dan saya adalah orang yang paling takwa kepadanya. Walakinni asum, kata Rasulullah, akan tetapi saya puasa. Wa uftir, saya juga berbuka puasa. Wa usalli, saya juga salat. Wa arqud, dan juga saya tidur. Wa atazawwaj an-nisa, saya juga nikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mau dengan sunnahku ini, falaysa minni, maka dia tidak termasuk umat. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Rasulullah tadi. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penjelasan bahwa Islam adalah agama fitrah dan risalah yang abadi. Tahu tentang fitrah manusia. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak kita kalau sudah cukup balik dan juga dewasa, diajarkan bahwa Islam memandang pemenuhan syahwat dan naluri secara halal melalui perkawinan termasuk salah satu amal soleh. Jadi kita nikah memenuhi syahwat kita, melampiaskan naluri seksual kita, dianggap oleh Islam merupakan amal soleh ketika dengan jalan halal. Pelakunya berhak dia mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, berhak dia diberikan balasan oleh Allah, dan berhak dia mendapatkan pahala. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa orang-orang dari kalangan sahabat Nabi berkata kepada Nabi, maaf, barangkali orang-orang yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup. Lantas sahabat-sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mendapatkan pahala yang besar. Mereka salat, kami juga salat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Akan tetapi mereka itu yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka itu. Apa katanya? Awalaysallahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan untukmu apa yang bisa kamu sedekahkan? Bala, mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap membaca subhanallah, 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 itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap membaca alhamdulillah, 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 itu sedekah.
Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun an munkar sedekah. Dan setiap perintah kebaikan, mencegah kemungkaran, itu sedekah. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa fi bid'i ahadikum sedekah. Dan jima koitus antara laki-laki dan perempuan yang sudah nikah, jima merupakan sedekah. Qalu, lantas para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah salah seorang di antara kami untuk melampiaskan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala untuk itu? Qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wiz. Bukankah kamu sudah tahu apabila dilampiaskan ke jalan yang haram seksmu itu, bukankah itu mendapatkan dosa? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Qal fakadzalika idza wada'a fi halal kana lahu fiha ajrun. Begitu juga kalau kamu melampiaskan seksmu di jalan yang halal dengan pernikahan yang resmi, kana lahu fiha ajr, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dilampiaskan ke jalan yang tidak halal atau haram, mereka mendapatkan dosa. Kalau yang halal mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang-orang yang memiliki pandangan keliru terhadap Islam tentang seks, hendaklah faham betul. Inilah Islam. Melampiaskan seks di jalan yang halal dengan nikah, itu merupakan ibadah, merupakan sedekah, mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pandangan Islam yang sesungguhnya tentang seks, dan sikap Islam yang jelas dan positif terhadap perkawinan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ada faham, namanya faham hedonisme, yaitu faham yang selalu melampiaskan apa yang dia maui hawa nafsunya, sehingga timbul apa yang dikatakan faham permissiveness, yaitu faham serba boleh. Dia mengibaratkan, ya seks itu kan sama dengan makan dan minum. Itu kan kecenderungan nafsu manusia. Kalau lapar makan, kalau haus minum. Begitu juga seks, lampiaskan semaunya. Islam tidak begitu. Islam memberikan aturan bagaimana melampiaskan seks. Kalau dengan pernikahan yang sah, pelampiasan seks merupakan ibadah, merupakan amal saleh, dan sekaligus merupakan sedekah. Bapak-bapak ibu-ibu, hendaknya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, memberikan pemahaman ini kepada anak-anak yang sudah dewasa, agar supaya mereka tahu betul bagaimana Islam membimbing kita sebagai manusia, diarahkan nalurinya ke arah jalan yang positif. Ini saja bapak-bapak ibu-ibu pada pagi hari ini. Besok kita akan sambung. Namun demikian, jangan sampai orang melampiaskan seks, meninggalkan Allah, meninggalkan Islam, dan meninggalkan dakwah Islamiyah.
ada beberapa riwayat-riwayat tentang dulu para sahabat radhiyallahu anhu. Ini saja barangkali pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.